Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu pada episode kedua, dan video ini merupakan episode ketiga. Mari kita amatin ulasan berikut. Gangguan makan pasca kemoterapi atau radiasi. Diet merupakan bagian yang penting dari terapi kanker. Mengkonsumsi makanan yang baik sebelum, selama, dan setelah terapi dapat membantu pasien merasa lebih baik dan bertahan lebih kuat. Tetapi, terapi pada kanker terdiri dari kemoterapi, radiasi, transplantasi sumsum tulang belakang, imunoterapi, dan operasi. Dari setiap terapi pada kanker memiliki efek samping masing-masing yang dapat menyebabkan masalah makan. Efek samping dari terapi kanker antara lain faktor psikologis berupa stres dan depresi, perubahan rasa kecap, mual, muntah, masalah mengunyah, menelan, tidak nafsu makan, menurunnya produksi air liur, mulut kering, diare, esofagitis. Pada umumnya terapi pada kanker menimbulkan efek samping yang menimbulkan beberapa gangguan yang berhubungan dengan makan. Antara lain, pada terapi radiasi akan muncul gangguan mual muntah, berkurangnya produksi air liur, perubahan pengecapan, tidak nafsu makan. Pada kemoterapi muncul mual, muntah, diare, perubahan pengecapan, tidak nafsu makan, malabsorpsi zat bergizi. Cara-cara untuk mengatasi masalah makan, kurang nafsu makan, dapat diatasi dengan cara pertama, mengkonsumsi makanan padat yang tinggi energi dan protein. Kedua, menyediakan makanan dalam porsi kecil. Ketiga, mengkonsumsi makanan lebih sering dari biasanya. Makanlah dalam 1-2 jam sekali. Keempat, menyediakan selalu makanan favorit untuk menggugah selera. Kelima, hindari bau makan yang menyengat. Keenam, tambahkan bahan yang mengandung energi dan protein tinggi ke dalam makanan seperti susu, mentega, telur. Ketujuh, mengolah makanan dengan bentuk yang menarik. Kedelapan, tekankan pada diri bahwa makan adalah bagian yang penting dalam program pengobatan. 9. Ciptakan suasana makan yang menyenangkan. Gangguan makan pasca kemoterapi dan radiasi, perubahan indera kecap, perubahan biasanya disebabkan karena efek samping terapi radiasi dan kemoterapi. Rambut rontok setelah kemoterapi. Ada cara-cara mengembalikannya, yaitu perhatikan makanan yang dikonsumsi. Perbanyak konsumsi protein. Mengapa? Karena setiap helai rambut terbentuk dari keratin protein. Oleh karena itu, harus mengkonsumsi banyak protein untuk mendorong pertumbuhan rambut. Kekurangan protein akan membuat folikel rambut menurun, sehingga rambut menjadi kering dan rapuh. Oleh karena itu, kita wajib mengkonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi seperti telur, daging, ikan, susu, tahu, dan tempe.
Yang kedua, mengubah gaya rambut. Jika dulunya memiliki rambut panjang, tidak ada salahnya setelah kemoterapi mencoba gaya rambut pendek. Tidak seperti rambut panjang yang terlihat jatuh. Rambut pendek akan membuat rambut terlihat lebih bervolume dan tebal. Cara ini bisa menjadi trik yang bagus agar rambut yang rontok pun tidak akan terlalu kelihatan. Yang ketiga, berikan pijatan sehabis melakukan kemoterapi. Penting untuk kita sering memijat kulit kepala dengan berbagai minyak esensial yang mampu mempercepat proses pertumbuhan rambut. Minyak yang dipercaya memiliki kualitas tersebut adalah minyak lavender, rosemary, minyak zaitun, dan minyak kemiri. Minyak ini dipercaya mampu memperkuat akar rambut dan nutrisi folikel-folikel rambut. Memijat kepala secara rutin juga akan memperlancar peredaran darah, sehingga rambut bisa tumbuh lebih cepat. 4. Gunakan teh hijau. Sudah bukan rahasia lagi jika teh hijau juga merupakan salah satu bahan alami yang dapat mempercepat pertumbuhan rambut. Kandungan antioksidan pada teh hijau akan memperlancar sirkulasi aliran darah pada kulit kepala, sehingga rambut dapat tumbuh dengan lebih cepat. Caranya dengan menyeduh teh hijau, kemudian balurkan ampas teh secara merata di kulit kepala, lalu bungkus dengan handuk hangat. Diamkan selama 20-30 menit, baru setelahnya bilas dengan air bersih. Selain dibalurkan pada kulit kepala, dapat juga dengan meminumnya secara rutin. Teh hijau juga dipercaya mampu mencegah penuaan dini dan kanker. Yang kelima, pertimbangkan menggunakan wig. Jika kerontokan yang dialami lumayan banyak, mungkin ibu-ibu perlu mempertimbangkan penggunaan wig. Beli wig yang sesuai dengan warna rambut alami dan tekstur rambut. Pastikan juga ibu-ibu memilih wig yang aman dan tidak akan menimbulkan iritasi pada kulit kepala. Itulah beberapa cara yang dapat ibu-ibu coba dalam mengatasi kerontokan rambut akibat kemoterapi. Selamat mencoba. Gangguan kulit pasca kemoterapi. Kulit menjadi kering. Berdasarkan kepustakaan dan pengalaman klinis sehari-hari, kelainan kulit yang paling sering ditemukan pada pasien kemoterapi adalah kulit kering. Derajat kekeringan kulit pun sangat bervariasi, mulai dari yang ringan, bersisi halus, hingga berat. Kulit terlihat pecah, mengelupas, dan nyeri. Namun kulit kering ini pun dipengaruhi oleh banyak faktor. Tak semata-mata hanya karena obat kemoterapi. Lingkungan dengan kelembapan rendah, pemakaian bahan-bahan yang bersifat iritasi seperti sabun antiseptik, mandi dengan air panas, ruangan ber-AC, dan kurangnya asupan cairan. Keringnya kulit dapat disebabkan sawar kulit yang tidak sempurna akibat berbagai hal. Kemampuan kulit untuk menahan air berkurang, sehingga kulit menjadi tampak kering, bersisik, dan pecah-pecah. Obat kemoterapi bersifat sitostatik, menghambat pembelahan sel, sedangkan pembelahan sel sangat diperlukan untuk mengganti sel-sel yang rusak. Demikian juga dengan sel yang rusak pada kulit. Agar tetap mempertahankan fungsi sawar kulit sehingga dapat mempertahankan kelembapan kulit dalam jumlah yang cukup.
Pada kanker dengan jenis dan stadium tertentu, obat kemoterapi memang harus diberikan untuk pengobatan. Maka yang dapat dilakukan untuk mencegah kulit kering adalah meminimalkan faktor-faktor lain yang menyebabkan kekeringan kulit dan memberikan pengganti sawar kulit, yaitu pelembab. Erupsi obat alergi. Obat kemoterapi juga dapat menyebabkan reaksi alergi. Pada umumnya bentuk kelainan kulit yang terjadi adalah makulopapular atau morbilliformis. Kelainan kulit ini berupa bercak kemerahan yang dimulai pada batang tubuh dan menyebar ke lengan dan tungkai yang muncul dalam 10 hari sampai 3 minggu pasca pemberian obat. Namun, dapat juga bentuk alergi obat yang lain seperti purpura urtikaria, erupsi acneiformis, sampai alergi obat yang berat seperti sindrom Stevens-Johnson, nekrolis epidermal toksik atau sindrom hipersensitivitas obat. Tata laksana terpenting adalah mengidentifikasi dan menghentikan obat tersangka dengan memperlihatkan obat paling mungkin menurut hubungan waktu pemberian dengan timbulnya keluhan kulit. Untuk mengurangi reaksi alergi, obat dapat diberikan kortikosteroid sistemik dengan dosis imunosupresi. Berikutnya adalah fotosensitivitas. Beberapa obat kemoterapi dapat menyebabkan kulit menjadi lebih sensitif terhadap sinar ultraviolet. Pasien yang mendapatkan obat tersebut harus menghindari sinar matahari dan menggunakan tabir surya walaupun berada di dalam rumah. Berikutnya, gangguannya adalah hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi adalah berubahnya warna kulit menjadi lebih gelap daripada sebelumnya. Beberapa obat kemoterapi seperti alkylating agent dan antitumor antibody dapat menyebabkan perubahan warna kulit menjadi gelap. Perubahan warna tersebut biasanya terjadi setelah 3 minggu dimulainya pengobatan. Hiperpigmentasi ini akan berkurang setelah 10 sampai 12 minggu obat dihentikan. Kelainan kuku. Ada beberapa kelainan kuku yang dapat ditemukan pada pasien yang menerima kemoterapi. Kelainan tersebut dapat berupa pita berwarna atau depresi horizontal, vertikal, hiperpigmentasi, total berwarna putih, kekuningan, kuku rusak, dan terlepas. Obat-obatan yang dapat menyebabkan kelainan ini adalah bleomycin, siklofosfamid, daunorubicin, doxorubicin, fluorouracil, hidroksiurea, aminoglutamid, bisulfan, cisplatin, dakarbasin, docetaxel, idarubicin, ifosfamid, melpalan, metotrexat, mitomycin, dan mitosantron. Itulah obat-obat yang menyebabkan efek samping tersebut. Kelainan kuku ini akan menghilang setelah obat dihentikan 6 sampai 12 bulan. Nah, ulasan berikutnya akan tertuang pada episode keempat. Silakan melanjutkan. Dan bila mana teman-teman mendapatkan manfaat atas informasi ini, silakan klik subscriber.
Dan bila mana ada yang ditanyakan, silakan email pada suharyanto445@gmail.com. Terima kasih.